Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Ibu Nurma Dewi SHMH, yang terhormat dosen pembimbing 2 Ibu Suparwi SHMH, yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Hanuring Ayu Ardani Putri SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Kehendak Nikah atas Wali Adol Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Nguter Sukoharjo. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Neri Laila Royani, NIM 2019-010083 dari Prodi S1 Ilmu Hukum. Alur presentasi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika proposal. Latar belakang masalah: perkawinan merupakan bentuk hubungan untuk hidup bersama sebagai suami istri, mempunyai akibat yang cukup penting di dalam masyarakat. Dengan adanya hidup bersama tersebut akan terdapat suatu ikatan, yaitu ikatan perkawinan. Untuk melaksanakan perkawinan menurut H.M. Anis Mata LC hendaknya memiliki dasar, yaitu kesiapan pemikiran, kesiapan psikologis, persiapan fisik, persiapan finansial, bagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maka perkawinan bagi orang yang beragama Islam harus didasarkan pada hukum perkawinan Islam. Hukum perkawinan Islam mengatur rukun perkawinan. Supaya perkawinan dapat dilaksanakan, maka harus dipenuhi rukun-rukunnya, yaitu 1. Mempelai pria dan wanita, 2 wali, 3 saksi, 4 akad nikah. Wali nikah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah wali dari mempelai wanita. Wali nikah merupakan rukun, maka tanpa adanya wali nikah, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Kenyataan di dalam masyarakat masih terdapat adanya suatu perkawinan di mana wali nikah dari pihak mempelai wanita tidak ada atau tidak menyetujui terhadap perkawinan tersebut. Dalam hal wali nikah dari mempelai wanita itu adol atau enggan untuk menikahkan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya keputusan dari yang berwenang tentang hal itu. Maka pihak mempelai wanita dapat mengadukan perkaranya kepada pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang menyebutkan bahwa pengadilan agama memeriksa dan menetapkan adolnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita. Salah satu kasusnya adalah seorang perempuan HS dan calon suaminya SR sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama 10 tahun. Selama ini orang tua dari HS dan SR telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara HS dan SR tersebut. Bahkan calon suami SR telah meminang HS sebanyak 3 kali. Namun wali nikah sang perempuan HS tetap menolak dengan alasan pesan dari kakek dan neneknya bahwa HS tidak boleh menikah dengan tetangga dekat dan HS tidak boleh menikah dengan calon suami yang letak rumahnya ke arah selatan lurus atau dengan tetangga sekampung. Bahwa HS telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikahnya agar menerima pinangan dan selanjutnya HS dengan calon suaminya SR. Akan tetapi wali nikah HS tetap pada pendiriannya, tidak memberi izin dan menolak menikahkannya. Namun HS berpendapat bahwa penolakan wali nikah HS tersebut tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, HS tetap bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinannya dengan calon suaminya SR. Kemudian HS mengajukan permohonan ke pengadilan agama dan diterima. Pengadilan agama dengan putusannya
mengabulkan permohonan AHS dan menetapkan wali nikah AHS adalah wali adil. Pengadilan agama menganggap secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf A angka 5 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan perkawinan yang walinya adil. Yang dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Pelaksanaan Pendaftaran Kehendak Nikah atas Wali Adil, studi kasus di Kantor Urusan Agama Nguter. Rumusan masalah. Dalam penelitian ini, penulis akan mengangkat beberapa permasalahan, yaitu 1. Bagaimana proses pendaftaran kehendak nikah atas wali adil, studi kasus di Kantor Urusan Agama Nguter Sukoharjo. 2. Bagaimana hambatan pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah atas wali adil, studi kasus di Kantor Urusan Agama Nguter Sukoharjo. Tujuan penelitian. Tujuan objektif A untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah atas wali adil. B untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah atas wali adil. Tujuan subjektif A untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam penelitian hukum dan khususnya di bidang hukum perkawinan, adat, dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. B. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. A. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada hukum perdata dan hukum administrasi negara, khususnya mengenai hukum perkawinan dan hukum adat. B. Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan penulis serta pihak lainnya berkepentingan dalam pendaftaran kehendak nikah atas wali adil. 2. Manfaat praktis. A. Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami mengenai pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah atas wali adil. B. Memberikan pengetahuan pada masyarakat pada umumnya dan khususnya semua pihak yang berkepentingan dalam bidang yang serupa. Landasan teori. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Persetujuan adalah persetujuan antara calon suami dan calon istri sebagaimana disebut dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Sehubungan dengan adanya persetujuan, pasal 27 Undang-Undang Perkawinan memperingatkan kemungkinan adanya suatu ancaman yang melanggar hukum dan salah sangka mengenai diri suami atau istri dan sekaligus memberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Tujuan perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tertulis dalam bab 1 pasal 1 dan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 isinya meliputi membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan mendapatkan keturunan karena ada hubungan dengan kebahagiaan keluarga untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Tata cara perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang bagaimana tata cara melaksanakan perkawinan, tapi hanya menyebutkan bahwa hal itu akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Pasal 12. Ketentuan tata cara perkawinan itu terdapat dalam peraturan pelaksanaan pasal 10 dan 11. Dinyatakan bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Jadi semata-mata bersifat administratif.
Dan dalam penjelasan ayat 1 dan 2 pasal 2 dinyatakan pula bahwa pencatatan dilakukan hanya oleh 2 instansi, pegawai pencatatan nikah, talak dan rujuk, kantor catatan sipil atau instansi pejabat yang membantunya. Cara melakukan pencatatan diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 dan juga pasal 11 peraturan pelaksanaan yang meliputi tahap-tahap pemberitahuan, penelitian, pengumuman, dan saat pencatatan. Pasal 19 kompilasi hukum Islam bahwasanya wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 ayat 2 KHI menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari 2, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah. Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan. Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai kesepakatan susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, antara lain: pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah atau keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni: 1. Muslim, yakni orang Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi. 2. Akil dan balik, yaitu orang tersebut sudah pernah bermimpi junub atau ihtilam, keluar air mani, atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun. Pasal 219 KHI. Ketentuan dalam pasal 23 ayat 2 kompilasi hukum Islam: apabila wali nasab adol atau enggan untuk menjadi wali, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali calon mempelai perempuan. Sebelum adanya penetapan pengadilan agama tentang wali adol, terlebih dahulu calon mempelai wanita mengajukan permohonan adolnya wali kepada pengadilan agama di mana pemohon bertempat tinggal. Apabila hakim berpendapat bahwa wali benar-benar adol dan pemohon tetap pada permohonannya, maka hakim akan mengabulkan pemohon dengan menetapkan adolnya wali dan menunjuk kepala kantor urusan agama kecamatan selaku pegawai pencatat nikah di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara empiris. Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Sifat penelitian. Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini nantinya penulis akan mendeskripsikan pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah atas wali adol, studi kasus di kantor urusan agama Nguter yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dijabarkan sehingga nantinya akan menjadi suatu narasi penjelasan yang utuh. 3. Lokasi penelitian. Penelitian ini nantinya akan dilaksanakan di kantor urusan agama Nguter. 4. Jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan 3 sumber data, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier. Sumber hukum primer. Data primer didapatkan melalui metode wawancara dan dokumen yang terdapat di lapangan. Sumber hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 tentang wali hakim. 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952 tentang wali hakim untuk Jawa dan Madura. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja pengadilan agama. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam, sumber hukum tersier. Sumber hukum ini
dapat berupa bibliografi, kamus, ensiklopedia, leksikon, dan indeks kumulatif. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua metode pengambilan data, yaitu penelitian lapangan, wawancara, dan kepustakaan. 6. Teknik analisa data. Penulis berusaha mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dan bahan kepustakaan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan hasil penelitian dapat diinformasikan kepada pembaca. Jadwal penelitian. Pengajuan judul dilakukan di bulan Oktober, penunjukan dosen pembimbing dilakukan di bulan Oktober, penyusunan proposal dilakukan di bulan November, seminar proposal dilakukan di bulan November, pengumpulan data dilakukan di bulan Desember, pengolahan data dilakukan di bulan Desember, analisis data di bulan Desember, penulisan bab 1, bab 2, dan bab 3 dilakukan di bulan Desember, penulisan bab 4, bab 5, dan sidang skripsi dilakukan di bulan Januari. Tematika penulisan proposal. Bab 1. Pendahuluan. A. Judul penelitian. B. Latar belakang masalah. C. Rumusan masalah. D. Tujuan penelitian. E. Manfaat penelitian. F. Metode penelitian. G. Jadwal penelitian. H. Sistematika proposal. Bab 2. Tinjauan umum tentang perkawinan adat Jawa dan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. A. Pengertian perkawinan dalam hukum adat. B. Perkawinan dalam sifat kekeluargaan. C. Sistem perkawinan. D. Pengaruh agama Islam dan Kristen terhadap perkawinan adat. E. Acara nikah. F. Larangan-larangan menikah dalam adat Jawa. G. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. H. Sahnya perkawinan. I. Tata cara perkawinan. J. Akibat perkawinan. K. Larangan perkawinan. L. Perjanjian perkawinan. Bab 3. Gambaran umum Kantor Urusan Agama Nguter Sukoharjo. A. Sejarah Kantor Urusan Agama Nguter. B. Struktur organisasi Kantor Urusan Agama Nguter. C. Visi misi Kantor Urusan Agama Nguter. Bab 4. Pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah atas wali adol. Studi kasus di Kantor Urusan Agama Nguter Sukoharjo. A. Pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah atas wali adol. Studi kasus di Kantor Urusan Agama Nguter Sukoharjo. B. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah atas wali adol. Studi kasus di Kantor Urusan Agama Nguter Sukoharjo. Bab 4. Penutup. A. Kesimpulan. B. Saran. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.